Recording. Ah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di sini. Setelah kemarin kita bertemu dan alhamdulillah ini teman-teman personilnya nambah ya. Ada Renaldi dan juga ada Mas Gilang. Nah, Mas Gilang Juragan 99 ini. Kedatangan Mas Gilang. Oke, baik para pendengar dan juga penonton semua di kanal YouTube Barikade TV ya. Alhamdulillah, terima kasih atas support dan dukungannya. Atau mungkin yang nggak sengaja nonton, selamat datang kembali di podcast Barikade. Yang mudah-mudahan apa yang kami sajikan sedikit ini tidak ada bermanfaat. manfaatnya. Terima kasih teman-teman. Dari Narkodok ada Kang Rey, ada Kang Makmur, ada Mas Gilang Juragan 99. Terima kasih dan juga Kang Menghapus Bintangmu. Nah, teman-teman semua, malam ini kita bakal membahas tema atau pembahasan yang lagi ramai ya, karena mungkin sebetulnya ini ramai karena public figure gitu ya, mungkin ya, karena public figure banyak yang mengonsumsi hal ini gitu, yaitu narkoba. Setiap tahun saya rasa saling bergantian gitu. Setelah artis ini keluar, masuk artis ini. Jadi kayak ganti-gantian itu. Dan kita sebetulnya tidak ngomongin orang lain, cuman cek. Kita sebetulnya tidak membicarakan orang lain, cuman di sini membahas sedikit ya hikmah atau segala macam gitu ya. Dan kita awali sebetulnya narkoba itu apa sih? Narkoba, narkotika, dan sebagainya itu apa? Jadi perlu kita bahas dulu nih. Nah, saya bakal ke Kang Rey. Kang Rey, narkoba itu sebetulnya apa sih, Kang Rey? Iya, Kang Karisma. Menurut saya ya, Kang, narkoba teh suatu zat, Kang. Dia bisa bikin kita kecanduan. Terus kalau berlebihan dia memberikan dampak negatif. Itu pengertian umumnya. Iya, Kang. Saya dapat dari bnn.go.id. Ya. Oke, apa tadi? Zat yang adiktif, yang bisa bikin kecanduan dan punya dampak negatif gitu ya kalau dikonsumsi terus-menerus. Ya. Nah, di rokok kan ada tar dan nikotin, itu juga kan zat adiktif ataukah itu termasuk narkoba atau bukan tuh? Kalau boleh tahu. Oh, masih nanya, Kang? Iya, masih nanya. Make sure aja, memastikan aja. Zat adiktif ya, Kang? Nah, zat adiktif. Berarti di kandungan rokok tuh ada tar dan nikotin. Itu kan sama aja bikin kecanduan. Apakah itu disebut narkoba juga atau gimana tuh? Narkoba juga, Kang. Narkoba juga? Waduh. Berarti saya baru tahu nih, teman-teman. Tar dan nikotin itu termasuk ke dalam golongan golongan narkoba kalau kata Kang Rey ya. Nah, sekarang saya ke Kang Narkodok nih. Yang dimaksud narkoba itu apa, dan boleh kasih insight-nya tentang tar dan nikotin tadi, apakah termasuk narkoba juga atau enggak? Ini sebetulnya di luar rencana kita ya. Spontan aja nih. Coba tadi diulangi yang pertanyaan terakhir. Nah, kata Renaldi tadi kan zat adiktif yang bikin kecanduan. Terus kedengeran nggak? Ya. Itu jangan di-mute. Ya, kedengeran. Nah, bikin kecanduan. Terus kalau dikonsumsi
ada efek negatifnya. Nah, terus saya tanyakan, di rokok kan ada tar dan nikotin, itu juga sama bikin candu dan ada hal negatifnya. Tar dan nikotin ini termasuk narkoba atau bukan? Kalau katakan Ray, kan? Ya, itu terus, narkoba. Nah, kalau menurut Kang pertanyaannya Haji apa nanti tadi? gimana? Ditanya. Saya udah jelasin dari awal. Apa yang kurang maksud apa? Tadi orang ngedengerin itu mah. Jadi Iya. kan tadi itu. Kalau menurut Kang Mahdi, narkoba itu apa? Nah, yang keduanya apa? Tar dan nikotin itu narkoba bukan? Kalau menurut Kang Mahdi gitu. Tadi nggak kedengeran itunya. Ya. Kalau narkoba ini apa ya? Kita searching dulu lah ya pengertian narkoba. Menurut undang-undang nih ada nih undang-undang narkotika nih ya, supaya nggak boleh nih undang-undang itu ya. Menghapus jejakmu sepakat ya nih pengertian dari undang-undang nih sangat sepakat. Ini ada nih menurut undang-undang narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Oh, berarti perlu digaris bawah ya di apa? Tadi memberikan efek halusinasi berarti ya? Ya. Dan menurunnya kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Berarti zat buatan tuh ataupun yang berasal dari tanaman. Berarti bisa juga kan kita tarik kesimpulannya bahwa nikotin dan sebagainya. Kalau nikotin dan apa tuh yang tadi ya yang ada yang tidak berasal dari rokok itu misalkan menyebabkan halusinasi dan juga menurunnya kesadaran dan kecanduan, berarti itu termasuk narkotika. Spesifiknya sih ini zat adiktif kayak alkohol atau nikotin tuh dia biasanya mengakibatkan kecanduan tapi makanya masih agak ringan gitu kalau dibanding sama narkoba di bawah lah levelnya kalau di Puspensos kalau nggak salah ini ya gitu. Tapi ini kayaknya berlaku untuk ketiga itu disebut narkotika mungkin ya Kang Karisma berkacamata. Jadi kalau mungkin hanya salah satu mungkin. Halo. Kang Matur. Nah ini kalau saya baca ini bisa masuk narkoba juga sih tapi masih di bawah sih kalau saya lihat soalnya kan kalau dibandingin sama yang lainnya kan tidak langsung gitu efeknya tapi langsungnya tuh baru di zat aktifnya aja sih kalau ini kan kalau dibandingin sama narkoba kan efek itu cepat banget kan itu. Ya. Oh ya. Berarti intinya kita pisahkan dulu ya narkoba yang kita maksud sama rokok itu kan narkoba itu ada golongan 1 sampai 4 ya tadi ya. Berarti yang dibahas itu yang golongan 1 sampai 4 berarti ya. Itu ya, teman-teman ya? Ya. Ya. Nah, terus kemudian selanjutnya yang kita diskusikan. Apa bahayanya narkoba itu? Mas Gilang. Nama saya nggak ada yang 2 lagi. Nah, saya doang. Juragan 99. Oke. Efeknya ya, bahayanya ya? Bahayanya. Kalau misalnya dari narkoba itu, bahayanya itu bisa ke ini dehidrasi. Anda nyontek ya? Kok videonya di? saya sudah belajar. Saya sudah belajar sebelumnya. Ya udah dibuka aja. Astagfirullah.
Nggak ada contekan, dehidrasi kan. Oh, Ya, Kekurangan ya. cairan. Menyebabkan itu juga. Halo, Lanjut. halo. Lanjut Mas. Dehidrasi, Hmm. canduan, kematian juga bisa. Banyak ya. Banyak. Hmm. Halusinasi juga bisa. Nah, kalau Waduh. dari Kak halusinasi, ya. Terus ada lagi? Ya sama aja sih, halusinasi sama tingkat kesadaran menurun sama aja sih. Ya tingkat kesadarannya menurun lah. Kayak gitu. Ya. Kan pernah ya ngelihat di 86 ya, orang-orang yang suka ini ya, viral-viral ada tuh yang lucu-lucu, ditanya-tanya suka ngawur. Nah itu tuh, itu bisa jadi masuk karena dia lagi menurunnya tingkat kesadaran sama halusinasi, tepatnya kayak gitu, jadi ngaco. Kamu suka ditanyain kan, kamu mabok ya? Enggak, saya nggak mabok ya. Cuman Mabok agama ditanyain ya? nggak bisa. Kamu Biasanya- mabok agama biasanya ya? kayak gitu. Bubar. Bubar. Nah, kalau dari Kang Makmur sendiri gimana nih, Kang? Kalau Bahayanya narkoba itu? Ya, kayak yang udah dibahas akang-akang sebelumnya ya. Jadi kan narkoba itu sebenarnya kan buat obat-obatan kayak rumah sakit gitu kan. Biasanya kan buat operasi kan, obat depresan, buat bius gitu. Tapi di sini disalahgunakan karena orang itu ada masalah hidup gitu kan, kayak susah tidur atau apapun. Dan itu mah kebablasan gitu. Ya itu ada adiktifnya yang pasti. Dan itu bisa menyebabkan overdosis juga kan. Kita tahu kalau pakai obat apapun didosis berapa kali sehari gitu kan. Nah ini dipakai berlebihan. Nah itu bisa menyebabkan overdosis dan nggak sedikit juga yang kena overdosis. Oh, betul. OD overdosis. Karena overdosis jadi ODGJ gitu ya. Gitu bukan Kang Makmur? Enggak. Coba dijelaskan ODGJ itu apa ya? Orang dalam gangguan jiwa. Enggak sih itu mah. Orang dalam gangguan jiwa ya? Ya. Oke, next. Itu bukan pembahasan kita. Spirit Sorry, netizen. Nah, teman-teman, kita kan tahu narkoba itu tadi udah dijelaskan bahayanya banyak banget, canduan, halusinasi, terus kurangnya kesadaran, kayak mengambil keputusan tidak bisa gitu ya. Terus mungkin juga bisa menghabiskan harta ya, bisa jadi karena kan itu barang mahal. Nah, sebetulnya mungkin bisa dipenjara juga Kang, kata si Kang Ray. Betul banget, sama merenggut masa depan kalau kata ini penyuluh-penyuluh dari BNN. Nah, kita kan udah tahu tuh bahayanya narkoba itu seperti apa. Nah, kemudian kenapa sih orang-orang masih ada aja yang mengkonsumsi hal tersebut gitu, mengkonsumsi barang tersebut. Nah, gimana nih Kang Hanif? Kenapa dia udah tahu itu barang nggak bagus, tapi kenapa masih ada aja yang mengonsumsi barang tersebut? Kenapa gitu faktornya? Jawabannya adalah ODGJ. Apa tuh ODGJ? Orang dalam gangguan. Naon itu? Naon sih? Naon itu? Euteula. Ngelag Kang Lanjut. Oh iya siap. Kenapa tetap mengkonsumsi gitu ya? Mungkin pertama ini ya berarti asumsi ini ya, karena kan saya mah tidak mengkonsumsi ya. Ini asumsi gitu. Mungkin pertama karena bisa aja karena lingkungan pertama gitu ya. Lingkungannya baik, terbawa oleh yang lain, dan ada sifat candunya juga kan, sehingga ya nggak bisa berhenti gitu. Mau keluar uang banyak pun gitu. Atau kemungkinan kedua itu
karena terlanjur memulai, bisa juga karena penasaran dan faktanya sifat candunya kuat gitu ya, sampai-sampai apa harus rehabilitasi gitu. Bahkan ada yang bulanan, tahunan, berarti kan ini bukan main-main candunya gitu ya. Nah sehingga udah memulai candunya terus menagih, ya ujung-ujungnya tadi juga berani keluar uang banyak untuk itu. Atau kemungkinan ketiga, kayak kasus yang sekarang banyak tuh mungkin mencari kebahagiaan mungkin lewat situ. Karena kalau melihat beberapa pemberitaan misal artis lah gitu yang mengkonsumsi narkoba, kalau dipikir-pikir gitu, makan sehari-hari enak gitu, kehidupan enak, rumah gede, uang banyak, istri keluarga ada, cuman dia kurang bahagia apa lagi gitu. Nah di sini mungkin gitu nyari bahagianya lewat situ, lewat ngefly, halusinasi, dan secara fasilitas pun bisa gitu, uangnya kan banyak gitu. Nah kan sebenarnya kalau Muslim itu kebahagiaan hakiki itu kan ada di Islam itu sendiri sebenarnya gitu kan, udah sangat lengkap dijelaskan di Quran Sunnah makna-makna bahagia itu. Udah 3 kemungkinan, kayaknya 3 itu deh cukup. Oke, siap. Iya. Nah, 3 tadi, yang pertama adalah apa tadi kan, boleh diulang? Ya lingkungan, yang kedua lingkungan, kedua karena terlanjur memulai, terlanjur make atau mulai, yang ketiga adalah mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Yaitu asumsi saya. Apa memang di pemberitaan kan kayak gitu. Yep. Kebanyakan kan dari lingkungan, dari fasilitas, dia punya uang betul, jadi ada, terus nyari kebahagiaan. Kita sering melihat kan orang-orang yang misal artis yang besar gitu, di depan terlihat bahagia, suka ketawa, tapi ternyata dia pakai hal itu. Nah kemudian nih, kembali lagi ke si Kang Rey, apalagi kira-kira yang menyebabkan kenapa orang-orang bisa pakai hal apa barang itu? Iya Kang Karisma. Intinya mah sama sih kan, kayak menghapus jejakmu ya. Cuman saya pernah punya teman, dia itu ada apa ya, penyakit gitu kan. Jadi dia rutin minum obat gitu. Dan jadi kebiasaan gitu kan. Padahal udah menurun lah gitu penyakitnya. Cuman gara-gara mungkin itu gara-gara kebiasaan sih Kang. Dan juga ya emang bikin candu juga kan ya. Iya. Kalau boleh tahu sakitnya sakit apa tuh, Kang? Saya nggak nanya sih Kang. Nggak nanya. Kalau saya lihat jiwa ada mungkin di potongan video gitu, dia pakai, nggak tahu ya narkoba jenis apa gitu, buat menyembuhkan dia punya penyakit Parkinson. Teman-teman tahu nggak penyakit Parkinson? Tidak. Penyakit Parkinson tuh yang kayak apa, gerak-gerak sendiri gitu, gerakannya nggak kontrol. Nah itu buat menenangkan hal itu, pakai narkoba, nggak tahu jenisnya apa ya, nggak tahu morfin atau apa gitu. Nah sebetulnya mungkin di dunia medis itu bisa kepakai, cuman kan kembali lagi itu disalahgunakan oleh orang-orang. Nah itu saya. Jadi dulu juga ini benar. Jadi dulu tuh saya pernah antar ibu ke rumah sakit dulu tuh. Jadi kan rata-rata kalau yang ke rumah sakit tuh orang-orang yang sudah berobat ke klinik, puskesmas dan lain-lain tapi masih belum sembuh. Nah biasanya kan pelarian akhirnya itu ke rumah sakit. Nah biasanya si pasien-pasien itu tuh setelah didiagnosa dokter umumnya itu dikasih obat-obat. Kan obat ada beberapa tipe ya. Ada obat bebas terbatas, obat keras, ada juga obat yang bersifatnya narkotik itu. Jadi rata-rata pas ngasih resep ke bagian farmasi, rata-rata itu dikasihnya obat-obat keras itu yang bahkan psikotropika, narkotika gitu, yang kalau di apotek tuh buat beli aja harus izin dokter bla 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 gitu. Obat keras itu. Jadi sebenarnya narkoba yang salah itu narkoba yang disalahgunakan, itu penyalahgunaan. Sedangkan kalau resep dokter kan untuk maslahat
menyembuhkan penyakit gitu. Menyembuhkan ya. Nah, baik. Oke, terima kasih Kang Hanif yang udah memberikan insight-nya terkait itu. Dia kenapa pakai dan juga sebetulnya ada manfaatnya juga ya di dunia medis tuh. Narkoba. Nah, kalau sekarang nih, kita kan tentunya pembahasan ini nggak jauh dari nilai-nilai agama gitu. Saya mau ke Kang Mahdi, bagaimana pandangan Islam tentang narkoba ini? Boleh lah. Tadi kan juga kita baca ya di surat Al-Baqarah, salah satu ayatnya ada yang menjelaskan tentang khamr juga. Bisa mungkin dijelaskan lebih rinci. Mana ayat berapa Geningan lupa? 200. Yang bagian Renaldi kalau saat itu yang yas'alunaka anil khamri. Lanjut aja, Kang. 519-an, 18-19 mungkin. Kang Andi lanjut aja. Dibacain aja artinya. Bacain Oh, lagi. gitu. Nih, Al-Baqarah ayat 2. Koneksi saya bagus ya? Bagus. Ada suara? Ayat berapa? Ulangi lagi. Nanti saya bacakan ya. Tadi seperti yang dijelaskan sama Kang Hanif, narkoba ada manfaatnya gitu. Sedikit. Nah, terkait itu ini di surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka itu. Oke. Nah. Ya. Ya berarti yang disampaikan oleh menghapus jejakmu itu benar kan? Walk the talk itu berarti. Walk the talk tuh. Jadi perbuatan dengan ucapan dengan perbuatan itu sejalan. Nah, itu walk the talk. Nah, kalau saya mah masih belum walk the talk. Ya, jadi nggak bisa menjawab. Karena belum melakukan gitu. Jangan atuh. Jangan. Ntar kami juga kena ini udah barikade bubar. Halo BNN, sudah terindikasi ini. Aduh. Ya gimana jadinya? Jadi ya itu udah jelas kan. Tadi belum jawab. Ya apa sih ya kan pendapat mengenai itu kan? Iya. Itu halusinasi tuh. Narkoba tuh halusinasi. Ya lu Anda ini terindikasi. Cek urin dulu bentar ya. Ya berarti itu tuh kan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu udah sangat jelas dan sangat jelas benar gitu ya. Memang narkotika atau khamr dan juga judi kan tadi khamr judi kan itu tuh ada manfaatnya ya. Manfaatnya apa yang dijelaskan oleh Kang Ray tadi dan menghapus jejakmu kan. Nah, akan tetapi di sana disampaikan kembali gitu ada ayat lanjutannya bahwa dampaknya lebih besar dari manfaatnya. Jadi sebenarnya maka dari itu Allah itu mengharamkan judi dan juga khamr ini gitu. Karena kalau dibiarkan ya secara kesehatan bisa mengancam jiwa kita. Makanya untuk membatasi itu kan Al-Quran itu sebagai kabar gembira ya, kabar gembira dan juga peringatan. Nah ini nih yang dijadikan untuk petunjuk bagi kita, wah ini nih ada batasannya, ini dikasih tahu kan bahwa khamr dan judi itu meskipun ada manfaatnya tapi haram, nggak boleh karena mudaratnya
lebih banyak yang mungkin salah satunya bisa menyebabkan kematian. Kayak gitu mungkin ya. Gitu bukan sih? Menjawab gak sih? Menjawab. Mohon maaf ya. Nah, sebetulnya untuk hukum ya, ini kan kalau secara gamblang narkoba itu nggak ada, cuman bisa hukum dikiaskan dengan khamr yang memabukkan kan karena membuat halusinasi. Nah, itu memang itu Al-Baqarah turunnya pelan-pelan, ayat Al-Quran kan pelan-pelan. Jadi awalnya nggak langsung diharamkan, tapi selain di ayat itu yang pernah saya tahu, ada lagi yang secara tegas, pokoknya jangan meminum khamr gitu dengan tegas. Kalau ini kan masih disebutkan ada manfaatnya kayak gitu. Nah, Kang Karisma ini kemana? Ngomong-ngomong nggak ada kok. Ya udah mungkin lagi ada acara di. Saya dengar. Nah, Woi, kemudian halo. Ya, siap. Sebagai generasi muda, Ini saya kedengeran nggak sih? Narkoba itu ada. penyerangnya banyaknya Itu kok Kang Gilang dengar sih? ya. Remaja yang baru besar ABG gitu. Walaupun kita mungkin udah nggak remaja lagi, tapi masih pemuda. Nah, gimana caranya agar kita terhindar dari perbuatan buruk ini? Boleh ke Kang Makmur. Gimana Kang Makmur? Biasanya sih karena pergaulan ya. Jadi sebisa mungkin cari pergaulan yang sehat ya. Kita lihat di pergaulan itu ada yang berbahaya atau tidak. Mereka di pergaulan itu adatnya ngapain aja ya. Tapi kita selain pergaulan itu kita juga harus kuat iman gitu. Karena kalau lemah iman ada bosan sama pergaulan ini pindah lagi jadi yang lebih berbahaya gitu kan. Terus perkuat iman yang pasti ya, tentu kita tahu mana yang halal mana yang haram gitu kan ya. Jadi itu kiat-kiat supaya gak gampang terjerumus ya. Oke. Nah, kalau dari Kang Karisma ini bagaimana Kang Karisma bilang? Halo. Ya. Gitu masuk. Tadi nggak kedengeran emang saya tadi. Asal ditanyain tadi saya. Waduh, jangan marah-marah lah. Sabar. Nanti juga dibalas WA-nya. Sabar. Iya. Enggak, ini saya klarifikasi dulu ini Kang Adiles. Tadi saya ditanya kok jadi pindah gitu. Iya, maksudnya kemana kok nggak ada. Oh ya. Ya tadi dalam Islam ya? Bukan, cara menghindarinya agar kita nggak kan nggak dengerin kan? Kan nggak dengerin. Pertama perkuat iman. Jelas tuh. Kalau misalnya kita perkuat iman kan kita tahu tuh yang mana yang benar dan yang salah. Tuh. Ya. Terus yang kedua perbaiki pergaulan kayak gitu. Biasanya kan kalau kita nggak bakal tahu gitu, misalnya kita nggak bakal deket sama narkoba gitu. Kalau misalnya pergaulan kita bagus gitu. Soalnya ya balik lagi gitu, dari kita pertama kali mengonsumsi narkoba pasti rasa ingin tahu kan. Nah, rasa ingin tahu biasanya dapatnya tuh produknya itu ya dari teman-teman gitu, pergaulan kayak gitu. Nah, biasanya dapat juga dari pergaulan kayak gitu. Terus kalau sama apa lagi ya? Udah sih, itu aja sih. Kalau narkoba. Perkuat iman, 1, 2 menjaga pergaulan. Iya, itu. Tapi kalau pertemanan kan kita sama siapa aja ya? Gimana lah? Enggak lah. Kalau sama yang buruk ya jangan ikut lah. Jangan. Berarti teman juga milih-milih ya? Iyalah. Sabar. Berarti menurut Gilang pertemanan dan pergaulan itu sama aja ya? Apa?
pertemanan dan Pergaulan dan pergaulan. pertemanan. Nah, sama aja atau beda? Kalau kayak gitu kan berarti sama aja menurut Gilang. Pergaulan dan pertemanan. Ya. Pergaulan itu kan kelompok ya. Kalau teman kan secara individu beda. Beda. Berarti Beda. teman juga milih-milih, teman juga. Teman awalnya ya harus milih gitu. Oh, harus milih. Oke, ya. Berarti gitu ya. Pintar-pintar buat milih teman. Nah, milih teman yang seperti apa nih Lang yang bagus? Temen yang inilah yang sering mengingatkan. Ya walaupun misalnya kan biasanya kan orang kalau misalnya tongkrongannya udah sohib banget nih, orang salah tuh biasanya ya udah gitu, dibiarin kayak gitu. Nah, walaupun misalnya dia salah biasanya ya tetap negur. Itu teman yang baik kayak gitu. Ya. Baik itu apapun kesalahan kecil lah maupun sikap. Nah, itu harus dicari tuh teman kayak gitu. Jangan didimin doang kayak gitu. Malah dibantu kalau misalnya dia salah kayak gitu ya. Kayak tawuran kayak gitulah dan sebagainya itu. Bahaya tuh. Tuh untuk teman, cara nyari teman kayak gitu yang menjerumus kita kepada kebaikan. Kalau kepada kebaikan mah bukan menjerumuskan lah. Membawa. Oh iya, mengajak. Gimana lagi? Teman yang mengajak. Habis itu cara mencari teman supaya nggak salah itu jangan fans Liverpool ya, nanti kan salah. Jangan dong, saya beda dong. Oh iya. beda. Kalau Liverpool universal, ada yang baik ada yang jahat. Oh gitu. Iya. Kayak gitu. Udah itu dulu lah. Takutnya ini apa? Kalau dari Renaldi gimana Ren? Iya Kang. Kalau dari saya mah ini kembali lagi ke quotes barikade. Kang Narkodok mohon izin. Oh iya. Ini sih yang sadar adalah dasar. Waduh, ngeri. Nah, jadi kita tuh harus sadar gitu bahwa narkoba itu bahaya gitu, bisa merusak. Berarti sadar dulu ya. Kalau bisa dibilang juga kan kalau narkoba itu kayak kita tuh memperpendek umur gitu kan. Oh, jadi nggak bersyukur gitu. Oh, iya. Kayaknya gitu sih Kang. Oh, mantap nih. Nah ini. Dikoreksi kalau salah. Benar. Jadi kalau kata Re, mengonsumsi narkoba memperpendek umur. Ya. Kayaknya sih Kang. Kalau kayak gitu nih ada nih, misal orang yang suka konsumsi narkoba. Terus dia bukan paham sih, tahu hadis misal satu. Kan kata Renaldi memperpendek umur. Terus kemudian ada ini kan hadis tentang silaturahmi kan memperpanjang umur. Nah, berarti setelah kamu konsumsi narkoba, saya silaturahmi aja banyak-banyak gitu biar umur pendek. Gimana tuh Ren? Cara jawabnya Ren? Walau alam Kang. Enggak ya, ini mah jokes saja ya. Ya, saya sepakat dengan Renaldi bahwa ada tren muslim di sini nih, kenapa ini? Sepakat dengan Renaldi bahwa itu kan merusak ya. Nah, kalau kita lihat ya, efek negatif juga narkoba tuh ada di Amerika, salah satu tempat di Amerika, apa ya namanya, lupa saya. Itu orang-orang yang homeless tuh dia udah nggak punya pekerjaan, terus pekerjaannya tuh dia nyimeng terus, ngelem terus narkoba terus. Itu kehidupannya udah kayak zombie aja, ngeri banget di Amerika sana. Mudah-mudahan lah Indonesia tidak ada yang sampai kayak gitu. Kemudian nih terkait narkoba, kan ada tadi dijelaskan ada manfaatnya sedikit. Terus ada orang-orang yang pengen melegalisasi narkoba. Misal kita sebut aja ganja lah.
Nah itu gimana menurut Kang Mahdi? Ada orang-orang yang pengen melegalisasi narkoba karena dia meniru di luar. Apa? Siapa orang yang melegalisasi narkoba? Siapa? Ada. Nanti cari aja lah orang-orang yang pengen melegalisasi narkoba gitu. Itu tuh Itu menurut Kang Mahdi kenapa? Kenapa mereka dia pengen melegalisasi narkoba? Apa di Amerika kan? Makanya ini nih tidak fokus nih netizen, dia tidak fokus. Jadi kan narkoba tuh ada manfaatnya buat medis dan segala macam. Nah dengan hal itu ada orang-orang yang pengen melegalisasi hal tersebut, pengen melegalisasi narkoba. Ya. Gimana menurut Kang Mahdi kayak gimana? Maksudnya tadi yang orang saya tanyakan itu yang Amerika. Itu mah cerita udah jauh, udah ketinggalan. Enggak, atau barusan tadi sebelumnya. Masa diulang lagi? Setiap sama Kang Mahdi saya ngulang-ngulang terus nih. Tidak efektif. Ya, jadi di Amerika itu ada satu tempat yang dikhususkan untuk orang-orang yang suka konsumsi narkoba gitu. Terus kelihatannya udah kayak zombie itulah, udah kayak gitulah, ngeri banget. Bisa searching lah nanti di YouTube. Oke, kalau kayak gitu masih, kalau menurut saya ya nih, jika ada orang-orang yang mau melegalkan narkoba ini ya, menurut saya ya sah-sah aja ya. Sah-sah aja ya, silahkan kalau kayak gitu ya. Kalau dari pribadi saya sendiri ya ngomong aja gitu. Tapi mungkin kalau misalkan menjadikan saran kepada siapa nih ya? Saran kepada pemerintah ya. Karena kan pemerintah yang eksekutif yang bisa memutuskan ini melegalkan atau enggak kan, kayak gitu. Selain kan ada manfaatnya, tapi kita juga harus bedah kembali kan. Sebenarnya kalau dari sisi yang lain tuh yang tadi dijelaskan oleh Kang Karisma di Amerika tuh karena dilegalkan kan, bukan dilegalkan ya, mungkin banyak mengkonsumsi narkoba itu orang-orangnya udah kayak zombie itu kan, mungkin badan kurus dan sebagainya, muka tidak good looking kan, efek-efeknya banyak sekali gitu kepada kesehatan gitu, tanda-tandanya banyak gitu, salah satunya ya mirip zombie ya kan gitu. Dan yang paling berbahaya kan kematian. Nah, jadi kalau menurut saya sih sarannya sih kepada pemerintah, jika ada orang-orang yang berkoar-koar gitu kan, melegalkan, misalkan legalkan narkoba ya, saran saya kepada pemerintah ya orang-orang yang kayak gini harus ditindak dengan tegas karena efek sampingnya lebih banyak dan lebih berbahaya. Takutnya gini, kalau dilegalkan narkoba kan, rakyat Indonesia jadinya pada kayak zombie semua gitu kan, jadinya bisa salah kan dalam memilih presiden kan, atau enggak tidak ada yang memilih mungkin ya. Kenapa tidak ada yang memilih? Karena banyak yang meninggal gitu kan, kasihan juga gitu kan, pemerintah memimpin nggak ada rakyatnya kan gitu karena narkoba ini gitu sih kalau pendapat saya ya. Nah ini saya mengutip tadi nih dari Kang Mahdi, katanya nanti kalau misal pakai narkoba dia nggak good looking. Wah, saya nih merasa tersinggung nih. Saya tidak good looking masa saya narkoba ini. Kalau awalnya dan kalau itu mah awalnya nggak good looking mungkin itu mah. Jadi siapapun yang good looking pakai juga deh. Kelihatan panggung. Itu mah berarti takdir itu bang, udah nggak good looking dari tadi. Aduh, berarti di sini yang nggak narkoba cuman Gilang aja ini. Waduh. Aduh. Langsung dia terbang. langsung melirik kan tadi fokus dia ke laptop, sekarang langsung melirik gitu.
Sabar, 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 sabar. Tolong Anda Nah, juga gitu tidak ya. fokus tadi ya. Tolong, Kita hei. perlu pendapat yang lain nih. Ya, gitu. Pendapat yang lain. Ya, kita perlu pendapat lain gimana, Ustaz Danip? Ada orang-orang yang ingin melegalkan ganja di Indonesia. Ya, narkoba lah di Indonesia. Apapun itu. Apa ya? Sebenarnya saya kurang mengikuti semua yang ginian tuh. Yang tahunya itu ya jelas kalau narkoba tuh salah kalau disalahgunakan. Kalau tadi yang kayak Kang Makmur share tuh link berita Malaysia tuh melegalkan untuk medis, ya medis katanya. Kalau saya sih ya sepakat kayak gitu kalau dipikir-pikir mah gitu, karena kan yang salah tuh yang menyalahgunakan gitu. Jadi karena masih ada manfaatnya, misal di undang-undangnya ditulis pengecualian untuk darurat medis misalnya gitu. Ya cuman kan sekarang balik lagi undang-undangnya dipatuhi atau enggak gitu. Permainannya tuh di situ. Misal aturannya udah ABCD tapi penyelundupan masih banyak gitu. Nah ini kenapa bisa terjadi gitu kan, negara harusnya memiliki berbagai fasilitas dan kemampuan gitu untuk memberantas itu. Nah, ya tadi tambahin ya Kang Karisma, maksud saya juga kayak gitu ya. Takutnya dipotong gitu kan. Video ini ada yang nonton lalu dipotong, lalu disebarluaskan kan. Wah, ini gitu kan. Nggak ada timer kayak Om Deddy ya, timer yang badak gitu. Jadi maksud saya tuh melegalkan tuh tidak setuju dengan yang melegalkan tuh yang disalahgunakan gitu ya. Tapi kalau buat medis, nah untuk ketentuan-ketentuan tertentu gitu, yang boleh monggo. Bahkan kan bahkan yang sudah dikatakan tadi juga saya mau itu lagi ya, ngulang lagi bahwa narkoba ini kan di ayat Al-Quran juga memang tidak ada dikatakan haram ya. Misalkan kan diharamkan olehmu dan sebagainya, enggak sih. Tapi lebih kan tadi di Al-Baqarah surat 219 kan dosanya lebih besar gitu. Dosanya lebih besar kayak gitu kan. Nah, artinya bahkan ya, saya mau menyampaikan gitu, bahkan Al-Quran yang mengharamkan juga bisa jadi halal kan. Kalau keadaan terdesak kayak gitu kan. Jadi narkoba juga yang memang di dalam Al-Quran tidak ada kata haram, tapi suatu perbuatan dosa besar gitu. Nah, jika dilakukan atau dibutuhkan dengan keadaan terdesak ya menurut saya sih monggo-monggo aja gitu. Tapi benar kata penghapus jejakmu ya, tindakan yang sangat harus diperjelas ya mungkin ya undang-undangnya gitu. Ini boleh itu pada ketika apa dan sebagainya. Itulah. Ya. Ya. Nah, betul banget yang dikatakan dua narasumber kita, narkodok dan menghapus jejakmu. Melegalkan mungkin kita sepakat-sepakat saja ya yang kalau misal di ranah medis. Cuman yang kita takutkan adalah itu penyelewengan dan penyalahgunaan hukum itu. Yang sekarang aja yang jelas-jelas dilarang gitu ya, tidak diperbolehkan, masih banyak beredar, apalagi nanti ketika sudah dilegalkan. Karena di Indonesia kan ya tahu sendiri ya hukum bagaimana bisa dibeli dengan uang kayak gitu. Kan kalau misal bandar-bandar narkoba kan duitnya kan banyak. Nah, mereka pasti bisa bermain di situ nanti. Kayak PCR aja kan bisa dipermainkan. Gitu teman-teman. Apalagi ini. Enggak, coba ulangi lagi. Enggak. Salah sebut tadi. Baso. PCX maksudnya, PCX. Motor PCX. Buru atuh di eta lagi. Udahlah, kita next ya. Saya kira pembahasan tentang narkoba dari awal, apa itu narkoba, kemudian bahayanya apa, sudut pandang Islam bagaimana, manfaatnya ada dan terus juga mudaratnya lebih besar dan solusinya seperti apa. Kemudian juga tadi sebagai generasi muda kita buat
menghindari perilaku tersebut. Bagaimana sudah dijelaskan ya oleh para narasumber kita yang keren-keren. Nah, kemudian saya ingin tanya, mungkin terakhir solusi permasalahan narkoba itu bagaimana? Saya mau ke Kang Gilang. Iya. Awas. Solusi narkoba supaya tidak banyak yang konsumsi ya. Awas. Tong pakai bahasa Sunda, awas. Bising dipecat kurang. Awas. Halo. Iya, ada sabar. Oke. Untuk solusi untuk supaya tidak banyak yang mengkonsumsi narkoba atau bahkan tidak ada ya. Pertama kita harus sosialisasi narkobanya dulu ya, terutama dari kecil gitu. Nah, biasanya kan pergaulan itu kan munculnya dari kecil kan, kayak gitu. Pergaulan yang jahat tuh biasanya munculnya dari yang kecil-kecil, dari SMP, dari SMA kayak gitu. Nah, di sini mulai disosialisasi dari mana sih kira-kira supaya kita nggak kena narkoba kayak gitu, dari awal tuh seperti apa sih harusnya kayak gitu. Nah, disosialisasi narkoba itu harus dari kecil juga kayak gitu, supaya nanti ketika ada misalnya ada isyarat kayak gitu, misalnya dia tahu gitu kalau misalnya ada pergaulan yang misalnya mengkonsumsi narkoba kayak gitu, biasanya kan diselundupkan kayak gitu narkoba itu sih kalau dari saya. Sosialisasi dulu sih supaya narkoba ini nggak banyak yang pakai juga gitu, sosialisasi kayak gitu. Nah, terus juga selain sosialisasi juga kita harus saling ilmu soalnya kan narkoba itu kan ada macam-macam ya kayak gitu. Nah, perdalam juga gitu ilmunya kayak gitu, ilmu agama kayak gitu. Biasanya kan orang-orang kan ilmu agama kayak gitu, biasanya kan orang nggak tahu tuh yang hak sama yang batil kayak gitu. Biasanya orang kan biasanya bisa aja kan membolehkan apapun, bisa aja dibolehkan kayak gitu zaman sekarang kayak gitu. Nah, itu yang harus kita waspadai kayak gitu. Mana yang benar-benar nggak boleh, mana yang boleh kayak gitu. Biasanya kan orang, oh nggak apa-apa, ini makin ini nggak apa-apa kayak gitu. Misalkan seperti itu. Saya juga pernah ada teman yang gimana kalau misalnya kalau nggak memabukkan gimana gitu, pakai alkohol kayak gitu. Kan padahal kan disitu kan yang memabukkan kayak gitu. Nah, itu balik lagi gitu. Kita harus memperdalam agama Islam supaya bisa menasihati teman kita juga gitu ya, misalnya kebingungan segala macam, yang masih berada di dalam tengah-tengah, nggak tahu yang benar yang salah kayak gitu. Itu perdalam ilmu agama kayak gitu. Oke. Itu sih kalau dari saya itu dulu. Thank you. Kemudian ke Kang Makmur, gimana Kang Kosa? Gimana nih solusinya nih ya permasalahan ini? Ini Kang Makmur kayaknya bandar obat ya, lihat di belakangnya tuh. Iya, ini. Bandar obat batuk. Kapsul. Berhenti laku soalnya. Waduh. Ya, kita dengarkan ya solusi dari bandar obat. Gimana bandar? Ya, kalau dari saya sih kita harus perkuat regulasinya dulu ya, aturan-aturannya. Jadi di agama, di negaranya juga harus diperkuat ya, regulasinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya regulasi menyalahgunakan narkoba dan jenisnya seperti itu tuh apa gitu. Tapi di samping itu juga kitanya juga tidak melihat hukum agama ataupun hukum negara, tahu gitu kalau misalnya narkoba itu kalau misalnya disalahgunakan dampaknya sangat cepat banget gitu. Kayak tadi kan overdosis, halusinasi itu meninggal atau segala macam. Ya seperti kata Kang Gilang ya, kita harus tahu dulu ini bahayanya narkoba tuh, yang misalkan yang kan macam-macam tuh ya. Nyatanya yang ini tuh bahayanya apa, yang ini bahayanya apa gitu kan. Kita harus tahu dulu yang pasti. Jadi poin saya itu ada dua ya. Pertama, perkuat regulasi. Kedua, kita harus tahu dulu ini bahayanya itu seperti apa gitu. Tapi bukan berarti kita tahu bahaya seperti itu kita pakai sedikit demi sedikit, enggak gitu. Itu kan memang obat buat medis ya yang pasti. Oh ya, satu lagi, ini kan masalah narkoba itu kan bukan cuma masalah pemakai ya,
itu kan yang bandar-bandarnya kan gede banget kan, itu sampai yang kontrol dan ngendaliin di balik penjara tuh ada kan. Nah, kalau yang seperti itu, ini bisa diperkuat lagi seperti hukumannya gitu kan. Tapi ini saya agak ada pertanyaan nih. Ini masih agak bingung juga kan, karena di beberapa negara juga ada yang masih menerapkan hukuman mati atau tidak. Kira-kira menurut teman-teman kalau hukuman mati bagi yang pelaku penyalahgunaan narkoba itu dalam Islam hukumannya apa gitu? Halal, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan gitu? Karena di beberapa negara itu ada moratorium hukuman mati karena menyalahgunakan hak asasi manusia gitu, terutama hak hidup gitu. Menurut teman-teman gimana kalau untuk poinnya terakhir ini? Ini agak bingung juga soalnya. Ya, boleh dijawab Renaldi pertanyaannya ke Anfasa. Halo, cek tes. Oh, sinyalnya jelek kayaknya ya. Bagus. Bagus Halo? banget sinyalnya, bagus, jelas Halo. banget. Halo. Kang Karisma, punten saya kayaknya belum punya kapasitas buat jawab pertanyaan Kang Makmur. Halo? Halo. Ya, belum bisa Kang jawab yang Kang Bisa. Makmur. Ya, ke Kang Hanif aja lah, ke Kang Hanif. Waduh, apa ini? Ya kalau soal hukuman mati itu jelas harus sama ahli hukum lah gitu. Apalagi ada keterkaitannya sama hukum Islam dan lain-lain gitu. Ini mungkin sama kayak kasus yang itu, yang Ustadz pesantren yang menghamili santriwatinya itu. Kan itu dimintai untuk hukuman mati, cuman secara HAM nggak bisa gitu. Itu secara detail ya sebenarnya saya nggak tahu itu, cuman apa ya? Ini benar-benar harus ahli hukum sih yang mengetahui aturan detailnya. Belum lagi kan kalau misalnya ngambil dari Islam kan harus lihat tafsirannya gimana, ijtihad ulamanya gimana gitu. Kalau logika sih ya hukuman mati bisa membuat jera gitu. Ya kayak mencuri potong tangan lah, jelas gak mau kehilangan tangan gitu ya. Nah cuman balik lagi ke hukum negara gitu, ini universal. Ya paling gitulah. Oke. Ya tadi Nah, gimana? Ya kan kalau saya tadi kemarin kan memang saya suka memantau misalkan hukuman mati di negara itu gimana. Kayak di beberapa negara Arab begitu kan masih melegalkan gitu kan. Padahal itu bisa dibilang negara Islam gitu kan. Ini jadi bingung juga sih sama masalah yang ini gitu. Soal legal ilegalnya. Tapi ya itu pembahasan inilah ya, masih jauh gitu. Yang penting tapi gimana menurut Kang Mahdi nih? Menurut Kang Mahdi dulu lah. Gimana nih? Yang hukum? Ya, hukum. Kayaknya lebih tepat Kang Karisma Gilang yang menjawab, karena Kang Karisma Gilang ini tuh ahli hukum. Hukum apa? Nikah dia mah. Hukum bola saya mah. Hukum bola. Nikah aja bisa. Ya, jadi gimana ya? Ya, orang juga nggak tahu sebenarnya apakah hukuman narkotika ini apakah harus hukuman mati atau enggak. Tapi kalau mungkin ada yang selain dari hukuman mati tapi efek jeraknya keren, bagus sih. Wah, setuju berarti ya? Bagus sih kalau ada ya yang lebih jerak dari selain hukuman mati, ya mungkin bisa dipakai gitu. Salah satu berarti pakai ya. Kalau ada selain dari hukuman mati yang lebih jerak gitu, atau enggak sama jeraknya dengan hukuman mati gitu, ya boleh dipakai gitu. Tapi kalau nggak ada, hukuman mati aja. Kalau nggak ada, ya
orang nggak jawab nggak ada sih. Jadi kalau ada gitu. Kalau nggak ada, orang nggak tahu apakah. Jadi maksud saya itu yang saya sampaikan tuh, saya juga nggak tahu gitu. Apakah ini harus hukuman mati atau enggak? Tapi jadi lebih kalau bisa jangan hukuman mati lah kayak gitu sih. Mungkin lebih ke sana ya kalau pendapat saya pribadi mah. Ya. Nah, kalau dari saya sendiri nih pandangan saya, narkoba kan memang merusaknya luar biasa gitu ya. Bahkan bisa merusak negara kalau misal benar-benar udah parah banget. Nah, yang perlu dibereskan adalah kepalanya gitu. Kita kalau ngebunuh tangan, ngebunuh kaki, kepalanya masih hidup, ya masih terus-terusan ada terus. Nah, yang dimaksud kepala ini bandar-bandar gedenya, pengedar. Kalau misal pengonsumsi, menurut saya mereka masih bisa disembuhkan gitu, dengan rehabilitasi dari BNN. Kalau misal bandar-bandar yang bikin merusak, nah itu saya kira yang perlu dibereskan, karena kan itu yang penyakitnya. Sama kayak korupsi, kita bukan membenarkan korupsi 100-200 ribu ya, tapi kalau misal dibandingkan gitu ya kepalanya dulu gitu, koruptor tuh gitu. Iya sih, iya. Yang dimaksud tuh tadi tuh hukuman apa sih, kepada bandar atau pemakai? Saya maksudnya pemakai. Ya, sih bandar tuh biasanya kan karena itu kan benar-benar banyak banget kan, bisa sampai bertonton. Nah, masalah hukuman mati ini yang masih bingung legal tidaknya. Ya nggak apa-apa lah, negara orang lain lah. Ntar negara kita banyak yang belum diurus. Masalah kita udah terlalu banyak, jadi udahlah ya. Mungkin teman-teman ya, gimana Kak Mandi? Ya, karisma itu kan tadi solusi makmur, mungkin ada lagi kan, mungkin Ray tadi takut menjawab, dilemparkan ke Hanif. Kang Ray itu takut menjawab pertanyaan dari makmur. Oh ya, solusi belum ya? Iya. Gimana Kang Ray, solusinya Kang Ray? Iya Kang, siap. Ya. Mungkin yang pertama nih Kang, kayaknya ya Kang, ini mungkin bisa diganti gitu kan. Diganti itu si narkobanya gitu. Ganti apa tuh? Diganti sama yang mirip tapi bukan narkoba gitu kan. Bala-bala. Ya, saya soalnya pernah ini kan lihat di Instagram ya. Yang digerebek itu kelihatannya sabu sih Kang. Oh, cuma garam, bercandaan. Dicek lagi garam. Nah, mungkin bisa tuh para akang-akang di sini mungkin bisa jadi bandar garam gitu. Jual sebagai narkoba gitu kan. Itu ngeprank polisi itu. Itu beritanya yang sabu garam itu. Ada beritanya. Tahun kemarin kalau salah. Darah tinggi kan? Ya, yang pertama, lanjut. Enggak Kang, lebih merangkul sih Kang. Merangkul. Setuju sama narkodok tadi, soalnya apa ya? Mungkin orang-orang yang pakai narkoba itu butuh apa ya? Butuh teman gitu kan. Nah, buat nekenin makan narkoba. Buat makan garam gitu kan. Oh iya. Ya, buat pakai garam gitu. Itu sih Kang. Oke. 1 tadi diganti, 2 diperketat regulasi dan aturannya, kemudian 3 adalah dirangkul. Yang mau. Ntar dulu, ini perasaan Kang Ray, saya nggak pernah berpendapat merangkul gitu. Perasaan tadi. Iya Kang, maaf, kayaknya salah dengar saya. Saya ngambilnya yang rehabilitasi itu Kang. Oh, saya itu berarti. Karisma. Oh Kang Karisma ya?
Itu kalau masalah rehabilitasi tadi ya masih bisa diselamatkan. Gitu ya teman-teman. Wah sebetulnya saya masih pengen nanya banyak sebetulnya ke teman-teman. Banyaklah pertanyaan. Itu menghapus jejakmu belum, solusi dari menghapus jejakmu. Udah tadi. Tadi udah. Belum. Iya, udah. Oh dari orang belum ya? Wah, belum. udah malam ini. Menghapus jejakmu belum. Ya. Yaudah, sabar Kang Narkodok, sabar ya. Sabar. Ya udah, dari menghapus jejak kamu boleh dipercepat karena waktu ya. Iya jelas, yang jelas sepakat kan sih. Udah ada yang nunggu, udah ada yang masakin saya. Gitu. Oh iya. Oh ini halusinasi nih, halusinasi nih. Ini halusinasi. Ini narkoba golongan 2 kayaknya nih. Golongan 4 ini kayaknya. Ya yang pasti setuju lah sama Kang Makmur, Kang Ray, Kang Karisma Gilangka juga. Pernah ada jokes kayak gini tuh. Jadi kalau misalnya mau menghentikan orang-orang merokok gitu, hancurin pabrik korek. Nah, ini nyambung ke yang kata Kang Makmur tadi bahwa jalur distribusi narkoba itu yang harus difokuskan gitu. Harus diperketat, harus disiplin. Ya masa gitu nangkap kayak Habib Rizik, Habib siapa bisa secepat kilat kan ke rumahnya nemu alamat, gimana caranya coba. Nah itu berarti membuktikan bahwa pihak-pihak tertentu punya segala fasilitas gitu untuk menemukan si penyelundup itu gitu kalau mau ya gitu juga. Harusnya punya. Dan itu yang sulit juga sih Indonesia di di penyelundupan, di suap, di birokrasi sekarang kan juga mau masuk kerja bayar sekian bisa masuk, mau dapat SIM bisa bayar. Jadi yang gitu-gitu ini ya ada kemungkinan juga narkoba bisa kayak gitu kan. Makanya cukup masuk akal juga kalau orang-orang yang berduit bisa mengkonsumsi narkoba gitu. Lalu yang kedua, saya sepaham dengan Kang Karisma Gilang itu balik lagi ke muslimnya itu sendiri gitu. Misal selain narkoba lah, misal miras itu, yang dimana enggak semua agama mengharapkan kalau nggak salah ya, kalau saya tahu. Jadi kalau yang non muslim kan boleh alkohol gitu. Nah sehingga yang saya lihat penyebaran di Indonesia miras tuh ya cukup banyak di berbagai merek, ada Vibes, ada apa gitu, ada bintang yang berapa persen gitu. Nah di sini ya balik lagi ke muslim itu sendiri, karena kan ya pemerintah juga fair aja lah gitu, pajaknya gede, penghasilannya gede dari situ gitu. Nah jadi memang boleh untuk yang non muslim misal gitu, tapi yang saya lihat ya banyak muslim juga yang minum gitu. Nah sehingga ini masuk ke yang solusi dari Kang Karisma Gilangka tadi gitu, bahwa itu balik lagi ke muslimnya itu sendiri, kuat iman enggak gitu untuk tidak mengkonsumsi hal tersebut. Ya segitu aja. Berarti itulah ya. Itulah ya pokoknya. Dari Kang hapus jejakmu. Ya kemudian dari Kang Mahdi ini gimana solusi? Aduh, ya kalau dari saya masih singkat saja karena sudah dijelaskan oleh banyak orang yang di sini. Kalau menurut saya sih solusinya cuman satu gitu ya. Dari saya satu kan, dari kalian kan tadi banyak. Satunya apa? Buat video. Podbar barikade nggak jangan. Ini seperti spirit kemarin. tontonlah barikade subscribe. Jadi gini nih, buat video asli ini Bang. Buat videonya kayak gini. Astagfirullah. Jadi videonya video apa? Video ini nih. Video nih. Contohnya yang saya bayangin kayak gini sih. Yang akan menyebabkan efek jerak. Tadi kan yang difokuskan oleh menghapus jejakmu dan juga Makmur distributor ya, bandarnya. Nah, ini mah lebih ke penggunanya ya, supaya tidak menggunakan.
narkotika gitu atau enggak narkoba, jadi kita harus buat video. Video apa yang mau disampaikan adalah video mengenai dampak-dampak dari mengkonsumsi narkoba itu gitu. Tapi videonya dikemas dengan semenarik mungkin. Maksudnya semenarik mungkin itu dengan dramatis mungkin, dengan sensasional mungkin. Contoh lah, difigurkan gitu. Foto-foto misalkan foto-foto enggak tuh Gojali everyday ya, bukan Gojali everyday ya. Foto-foto tiap hari perkembangan mengenai konsumsi narkoba gitu kan. Yang asalnya good looking tuh kesini hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, gitu kan. Gojali everyday itu jadi kesini jadi kurus kan, jadi gini, matanya jadi blok, jadi apa kayak gitu. Ditambah di akhir apa? Di akhir dibuat sebuah video ada truk tuh. Misalkan tuh disimpan di truk tuh, truk yang sangat gede, lalu dibuang ya, ada truk macet. Misalkan dia dibuang apa tuh? dibuang mayat, 1 mayat, 2, 3, 4, 50 mayat tuh dibuang ke truk. Lalu di akhirnya ada kata-kata 50 mayat per hari meninggal akibat narkoba. Nah, sedramatis mungkin. Jadi orang-orang yang nonton itu, waduh gitu kan. Ini 50 nyawa sehari meninggal itu gara-gara narkoba. Jadi menurut orang ditayangin video itu tuh dan dibumuin. Maka dari sana kita, kalau menurut saya sih, jadi gak ada tuh pengguna-pengguna tuh jadi sedikit lah gak mau gitu kalau misalkan dibentuk dan dikemas video semenarik mungkin seperti itu gitu. Itulah solusi dari saya sih itu. Jadi di sini nih netizen yang memiliki keahlian di dalam bidang buat video, desain gitu, silahkan gitu untuk membuat videonya. Dan orang-orangnya bisa nih di sini nih, orang-orang barikade di sini nih, karena muka-mukanya kayaknya udah masuk ya ke tanda-tanda orang pemakai. Memakai baju, memakai baju. Memakai baju, iya. Pakai kacamata kayak gitu. Iya. Udah? Udah. Itu Thank itu you. konsepnya Kang Narpodok itu kayak konsep ini ya, kayak konsep iklan layanan masyarakat yang AIDS yang dampaknya gimana, terus dianggarkan sekarang ke maut itu. Mirip-mirip ternyata. Mirip-mirip kayak gitulah pokoknya. Kalau itu di bioskop langsung takut gitu. Nah, gitu. Yang disampaikan Kang Mahdi tadi sebetulnya waktu SMA saya dulu pernah ikut kayak seminar gitu anti narkoba dan ngajak remaja-remaja gitu. Sebetulnya video-video kayak gitu sudah dibuat dan ya kayak gitu udah kasih tahu gitu bahaya-bahayanya, terus dampak-dampaknya, terus cara penggunaan dan sebagainya dilihatin juga. Oh, berarti mungkin kalau belum masif aja. Oh iya, kalau mungkin belum datang ke Sumedang mah. Kalau ke Lampung udah datang. Ke Sumedang mungkin jauh gitu. Ya, cukup ya teman-teman diskusi kita pada malam hari ini. Karena waktu juga sudah malam itu. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman narasumber yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di atas segala kesibukannya masih mau untuk meramaikan komunitas ini agar senantiasa terus berkelanjutan gitu membahas isu-isu yang sedang in atau sedang ramai-ramai dibicarakan, dan salah satunya membahas isu narkoba ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih Kang Mahdi, terima kasih Kang Hanif, terima kasih Kang Gilang, terima kasih Kang Anfasa dan Kang Rey, terima kasih semua. Kalau misalnya ada waktu nanti pekan depan bisa hadir kembali. Kemudian untuk teman-teman penonton di kanal YouTube-nya Barikade TV, terima kasih. Kalau misal suka bisa like, kasih komen untuk sarannya, kemudian share untuk agar informasi ini bisa menyebar luas. Terima kasih teman-teman semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank warahmatullahi you. wabarakatuh.